Halo, selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan bahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini, kami memiliki informasi kebakaran menghanguskan sebuah gudang serbuk kayu di Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Proses pemadaman terhambat akibat material serbuk kayu di dalam gudang. Kebakaran melanda gudang serbuk kayu bahan palet di Jalan Raya Desa Canggu, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Kamis dini hari. 4 unit petugas pemadam kebakaran dari Pemkab Mojokerto berjibaku memadamkan api. Proses pemadaman terhambat kepulan asap tebal dari dalam gudang. Tumpukan serbuk kayu di dalam gudang juga menyulitkan proses pemadaman. Kebakaran menghanguskan seisi gudang, termasuk 2 alat berat berupa loader dan forklift untuk pengolahan serbuk kayu. Belum diketahui penyebab kebakaran karena gudang sedang dalam kondisi tertutup saat malam hari. Gudang serbuk. Pembuatan apa, Pak? Pembuatan boot pellet. Oh, boot pellet. Iya. Ada alat berat yang di dalam yang kebakar tadi? Ada loader sama forklift. Oh, kebakar semua tadi? Kurang tahu, Pak ya. Kurang tahu saya. Oh. Api baru dapat dipadamkan setelah 3 jam. Sementara gudang serbuk pengolahan palet ini diduga ilegal karena lokasi yang tersembunyi dan posisi pintu di bagian samping. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar usai mengisi BBM di SPBU di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Peristiwa ini pun membuat sopir mengalami luka bakar serius hingga dilarikan ke rumah sakit. Mobil dengan nomor polisi DP 1143TD terbakar di SPBU sesaat usai melakukan pengisian bahan bakar. Petugas SPBU yang mengetahui adanya api dari dalam mobil berusaha mendorong mobil keluar area SPBU agar api tidak menjalar ke tempat lain. Ledakan besar pun sempat terdengar sebelum akhir api menghanguskan seluruh bagian mobil. 5 unit mobil pemadam terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Petugas pun kesulitan memadamkan api lantaran diketahui mobil juga memuat 15 jerigen BBM jenis Pertalite. Itu kan di dalam banyak jerigen yang berisi BBM. Apa dia mengisi di sini tadi? Itu yang soal itu saya kurang tahu karena saya sebelah sini toh. Tadi temanku yang sebelah sana yang mengisi. Kan dia mengisi sebelah sana, saya sebelah sini. Ini kebakarannya ini masih dalam SPBU atau sudah di luar? Atau Sudah dipagar. Di pagar ya? Iya. Berarti dia sudah selesai pengisiannya? Iya, selesai. Peristiwa ini pun membuat sang sopir mengalami luka bakar serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara mobil yang terbakar dievakuasi ke kantor Polres Kolaka Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, aksi kabur-kaburan sejumlah Pak Ogah alias juru parkir liar mewarnai razia penyandang masalah kesejahteraan sosial yang digelar petugas Satpol PP di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Salah seorang pedagang asongan bahkan meronta hebat saat akan diamankan. Pemuda yang berprofesi Pak Ogah alias juru parkir liar putaran jalan ini langsung berlari saat akan diamankan petugas Satpol PP di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta. Tanpa memperdulikan keselamatan diri dengan banyaknya kendaraan yang melintas, pemuda ini tetap berupaya kabur hingga berhasil ke seberang jalan. Nasib berbeda dialami Pak Ogah lainnya yang sempat berusaha kabur namun tidak berhasil. Banyaknya petugas Satpol PP menyamar membuat pemuda ini tak mampu berkutik saat diamankan. Selain aksi melarikan diri, razia kali ini juga diwarnai aksi meronta hebat yang dilakukan seorang pedagang asongan. Sempat kesulitan, petugas akhirnya berhasil menggiring pedagang asongan ini ke mobil patroli.
Hari ini ada 8 yang terjaring, kategori 3 pedagang asongan dan 8 paogah yang memang ditargetkan kita untuk disidang Cipiringkan pada hari Jumat yang akan datang. Razia orang dengan masalah kesejahteraan sosial digelar petugas Satpol PP Kecamatan Senen, mengingat kian maraknya juru parkir liar, pedagang asongan, pengemis, dan gelandangan yang bertebaran di Jakarta. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan PMKS juga kerap mengganggu kenyamanan warga. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, aksi sweeping mewarnai unjuk rasa ratusan driver ojek online se-Jawa Timur di Surabaya pada Kamis pagi tadi. Para driver ojek online mengadang driver online lain yang masih beroperasi untuk ikut aksi menuntut kenaikan tarif. Sejumlah driver ojek online melakukan aksi sweeping dengan menghentikan pengemudi ojek online lainnya yang masih beroperasi dan mengantar penumpang di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Driver ojek online menghentikan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam aksi solidaritas driver ojek online yang menuntut kenaikan tarif dari pihak aplikator. Aksi sweeping ini sempat diwarnai keributan, namun berhasil diredam oleh pihak kepolisian. Ratusan driver angkutan online yang tergabung dalam driver online bubarkan aplikator, nakal atau dobrak, melakukan aksi unjuk rasa menuntut penyesuaian tarif dari aplikator, sesuai dengan surat keputusan Gubernur Jawa Timur tentang tarif angkutan sewa khusus di Provinsi Jawa Timur. Aksi unjuk rasa digelar terpusat di kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur. Dilanjutkan dengan konvoi ke kantor instansi pemerintah, di antaranya Diskominfo Jatim dan beberapa kantor aplikator di Surabaya. Ya, tarifnya itu sesuai dengan KP yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat 667 dan direvisi jadi 1001 ya saat ini. Itu mengatur tentang terkait dengan tarif roda 2 maupun roda 4. Sementara menyikapi aksi unjuk rasa para driver online, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan meneruskan tuntutan para driver ke kementerian dan instansi terkait yang berwenang terkait pemberian sanksi kepada aplikator. Banyak kecurangan untuk tarif, mereka bisa melaporkan ke kita dan kita nanti bisa meneruskan ke Diskominfo untuk diteruskan di Kementerian Kominfo untuk diberikan sanksi apabila diketahui ada aplikator yang nakal. Itulah tugas daripada Disub. Aksi unjuk rasa dari driver online se-Jawa Timur akan dilaksanakan selama 7 hari, dari 10 Oktober hingga 17 Oktober 2024, dengan harapan tuntutan penyesuaian tarif angkutan online dapat terrealisasi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa puluhan warga di kantor desa Legon Kulon, Subang, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Warga merobohkan gerbang kantor desa dan melemparnya ke sungai. Lantaran kesal, kepala desa menghindar saat didemo warga terkait dugaan pungli pembuatan sertifikat tanah. Kericuhan ini terjadi ketika warga mengetahui kepala desa Legon Kulon kembali menghindar ketika didemo warga. Warga yang kesal langsung merobohkan gerbang kantor desa. Tak hanya itu, warga melemparkan gerbang ke sungai yang berada di depan kantor desa. Meski dijaga ketat polisi dan Satpol PP, warga tak dapat menahan kemarahannya. Dalam orasi, warga menuntut agar kepala desa Legon Kulon mengundurkan diri dari jabatannya. Warga kesal dengan aksi kepala desa yang diduga melakukan pungli kepada ratusan warga dalam pembuatan sertifikat tanah gratis oleh pemerintah. Kemarin tetap tuntutan kita yaitu sertifikat massal yang diindikasi ada pungutan liar untuk Bapak Kades Nahrudin. Seperti itu, banyak ratusan korbannya itu. Saya sekarang menuntut Nahrudin untuk segera mundur secara legowo.
Warga juga mengaku akan terus berunjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi oleh kepala desa. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Haryawan Juanda, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kejaksaan Agung menghadirkan artis Sandra Dewi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengelolaan timah. Sandra Dewi bersaksi untuk suaminya Harvey Muiz terdakwa dalam kasus ini. Ditemani kuasa hukumnya, artis Sandra Dewi tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi tadi. Sandra Dewi tidak banyak bicara saat memasuki ruang persidangan. Kehadiran Sandra Dewi untuk memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi pengelolaan timah yang menjerat suaminya Harvey Muiz. Harvey Muiz didakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang dan jaksa menyebut sebagian uang korupsi Harvey mengalir kepada istrinya Sandra Dewi. Dalam kesaksiannya, Sandra Dewi membantah tas mewah yang dimiliki merupakan pemberian dari suaminya Harvey Muiz. Tas-tas tersebut adalah hasil dari usahanya sendiri melalui endorse di media sosial. Bukti transaksi. Pembelian tas. Dan pemirsa, usai bersaksi di sidang korupsi timah yang menjerat suaminya, Sandra Dewi mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap dirinya. Sandra Dewi juga kembali menegaskan bahwa tas-tas mewah yang dimilikinya bukanlah hasil pemberian Harvey Muiz. Saya hanya hari ini datang untuk memberikan klarifikasi kalau saya ini punya pendapatan sendiri. Tas-tas itu sudah 10 tahun saya mendapatkan endorsement dari lebih dari 23 toko tas-tas branded Indonesia yang mengendorse saya. Mas-mas juga saya dapatkan dari brand yang saya iklankan selama ini. Kemudian inti dari kasus ini setelah saya mencari tahu adalah BUMN alias PT Timah mengundang PT Timah ini mengundang dan mengajak swasta untuk bekerja sama untuk kepentingan BUMN, yaitu kepentingan negara PT Timah. Swasta hanya menjalankan saja, hanya membantu saja BUMN untuk kepentingan negara. Jadi swasta-swasta ini hanya menjalankan apa yang mereka disuruh. Dan saya yakin PT Timah pun mengajak swasta bekerja sama dan mengundang swasta-swasta ini untuk kepentingan PT Timah. Sebelumnya, pemirsa, kepemilikan sejumlah tas mewah milik artis Sandra Dewi ikut terseret dalam kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. Dan berikut ini adalah tas mewah milik Sandra Dewi yang disita. Artis Sandra Dewi ikut terseret kasus korupsi timah yang melibatkan suaminya Harvey Muiz. 88 tas Sandra Dewi disita dan dipertanyakan. 6 diantaranya sempat dinyatakan palsu oleh Kejaksaan Agung. Jaksa mengklasifikasikan daftar tas mewah Sandra Dewi yang dianggap tidak terdaftar di website resmi. Tas tersebut berasal dari berbagai brand mewah. Dan berikut sejumlah tas milik Sandra Dewi. Tas Hermes model Lindy 20 warna coklat, harga aslinya Rp177 juta. Chanel model klasik double flat bag warna merah, harga aslinya Rp90,8 juta. Dior model medium bobby bag warna coklat, harga aslinya Rp62.560.000. Chanel model klasik double flat bag warna baggy dengan harga aslinya Rp152,98 juta. Chanel model klasik double flat bag medium warna abu-abu, harga aslinya mencapai Rp70,73 juta. Dan berikutnya tas mewah Sandra Dewi terbukti palsu tidak dapat diautentikasi. Hermes Gypsier Mini Stem B 2023 warna beton atau putih, harga aslinya mencapai Rp150 juta. Jika dalam persidangan terakhir Sandra Dewi menyatakan bahwa ia memiliki tas hasil endorse dan bukan pemberian suaminya, lantas bagaimana pertanggungjawaban melalui pajaknya? Dan bagaimana menjawab keaslian dari tas-tas mewah miliknya? Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, aktris Sandra Dewi kembali dihadirkan di persidangan kasus korupsi tata kelola timah pada Timah Tbk yang menjerat 21 tersangka termasuk suaminya Harvey Muiz. Dalam persidangan ini, hakim kembali menggali keterangan soal aliran dana yang mengalir deras dari Harvey kepada Sandra Dewi dan pihak-pihak lain. Kita akan bahas dalam fakta-faktanya dalam persidangan.
Dalam persidangan kali ini, Sandra Dewi ditanyai hakim soal aliran dana dari rekening Sandra Dewi ke pihak istri dari Suparta yang menjabat sebagai Dirut PT Refine Bank Jatim atau RBT bernama Anggraini. Sebagai informasi, PT RBT adalah salah satu perusahaan smelter swasta yang mendapatkan proyek kerjasama dengan PT Timah yang juga diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kedua pihak membenarkan adanya transfer, namun Sandra Dewi menyatakan uang 10 miliar rupiah adalah pinjaman pribadi Suparta kepada pihaknya untuk modal bisnis dengan bunga 18%. Istri dari Suparta, Anggraini, juga menyatakan uang itu telah dikembalikan dengan skema membayarkan dengan transfer dan tunai beberapa kali. Sebelumnya, jaksa mendakwa adanya aliran dana dari Harvey Muiz ke Sandra Dewi hingga 3,1 miliar rupiah. Jaksa juga menyatakan Harvey memberikan sejumlah barang mewah, termasuk tas mewah dengan berbagai merek. Sehingga Kejaksaan Agung menyita 88 tas mewah milik Sandra Dewi. Meskipun pihak Sandra Dewi telah membantah ada kaitan dengan aliran dana dan tas mewah, menurut kuasa hukum Sandra Dewi, semua tas miliknya dibeli dari hasil usaha Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, didakwa menerima cipratan 420 miliar rupiah dari korupsi tata kelola timah. PT Harvey Muiz yang menjadi perpanjangan dari PT RBT disebutkan melakukan kong kali kong dengan PT Timah Tbk untuk mengakomodir pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Harvey disebut memerintahkan para pemilik smelter yang terlibat menyisihkan keuntungan dari usahanya yang kemudian dibagikan untuknya dan tersangka lain. Kejaksaan juga menduga Harvey menyamarkan pemberian uang dengan dialihkan dana CSR. Dari awal hingga saat ini kasus terus bergulir. Kejaksaan telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka dengan berbagai perannya. Dari suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kemudian Helena Lim yang disebut jaksa turut membantu Harvey menampung uang hasil korupsi sebesar 30 juta US dollar atau 430 miliar rupiah. Selain itu, turut terlibat juga Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mohtar Riza Pahlevi. Kemudian juga mantan Dirjen Minerba Kementerian ESDM 2015-2022 Bambang Gatot Aryono. Hingga PLT Kepala Dinas ESDM Bangka Belitung Amir Syahbani dan Rusbani. Tidak main-main, nilai kerugian negara dalam korupsi di tata kelola timah bernilai fantastis, mencapai 300 triliun rupiah. Ya pemirsa, rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Timnas Indonesia jelang melawan Bahrain pada malam nanti. Dengan komposisi pemain saat ini, rakyat Indonesia yakin Timnas bisa menang di kandang Bahrain. Untuk malam ini peluang dari Indonesia PS Bahrain. Untuk prediksi saya skor malam ini di International Stadium, ya kan Bahrain International Stadium, itu saya prediksikan 3-1. Menurut saya sih untuk sekarang ini ada tambahan 2 pemain ya yang kita untuk dimasukkan. Harapannya sih untuk dengan ditambahnya 2 pemain ini akan lebih memperkuat skuad Garuda sehingga kita bisa mengalahkan Bahrain, tidak melakukan kesalahan yang 2 kali. Di iNewsroom pemirsa, adu formasi dan strategi akan terjadi antara tuan rumah Bahrain melawan Timnas Indonesia. Dan berikut kami hadirkan prediksi formasi dari kedua tim. Pelatih tim Bahrain Dragan Talajic diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Di posisi penjaga gawang ada Ibrahim Lutfala. Kemudian 4 bek ada Emmanuel, Bakir, Benadi, dan Al-Khalasi. Di lini tengah pemirsa ada Madan, Ali Haram, Al-Asfur, dan Muhammad Marhun. Kemudian Indonesia wajib mewaspadai duet penyerang Al-Jabar serta Al-Aswad. Sementara itu pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang dipastikan skuad Garuda kembali mengandalkan Martin Paes. Kemudian 3 pemain bertahan ada Jai Itzes, pemain yang baru bergabung Miss Hilgers dan Rizky Ridho. Di lini tengah masih dihuni oleh Calvin Verdong, Sandy Walsh, Tom Hey, dan Nathan Choaon.
Di depan pemain anyar yang merupakan adik pemain timnas Belanda, Tijani, yakni Eliano Reinders, diprediksi akan diturunkan menemani Rafael Strijk dan Ragnar Oratmangun. Semoga formasi timnas Indonesia akan membawa kemenangan melawan Bahrain nanti malam. Ya, pemirsa, Indonesia akan menghadapi Bahrain dalam laga grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Aroma kekalahan 0-10 saat melawan Bahrain saat tahun 2012 lalu, tapi timnas memiliki kekuatan yang berbeda saat ini. Bagaimana peluang Garuda untuk bisa merebut poin di markas Bahrain? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus, dan kita juga masih menunggu Muhtar, supporter timnas Indonesia yang berada di Bahrain. Saya sapa Bungkus terlebih dahulu. Selamat malam Bungkus, apa kabar? Selamat malam Valeri, alhamdulillah baik. Bungkus, bagaimana kita mau melawan Bahrain di kandangnya? Malam ini ada statistik pernah kalah 10-0. Tanggapan Anda malam ini prediksinya bagaimana Bungkus? Iya, memang itu salah satu skor yang sampai sekarang sering menjadi semacam momok bagi sepak bola Indonesia ya. Kita pernah kalah begitu banyak dari Bahrain. Meskipun sebetulnya secara keseluruhan 7 pertemuan lawan Bahrain itu tidak terlalu jelek buat Indonesia. Kita pernah 3 kali kalah, tapi pernah juga 2 kali menang. Generasinya Bambang Pamungkas itu pernah menang itu. Jadi artinya Bahrain bukan lawan yang sebetulnya terlalu dominan terhadap Indonesia. Cuma memang pernah ada skor yang sangat mencolok 10 gol itu. Iya, ini kan tahun 2012, sekarang sudah 12 tahun berlalu. Dengan kekuatan tim yang sekarang, komposisi yang sekarang, coach yang sekarang, Bungkus, apakah kita akan berpeluang lagi kembali ke kekalahan dulu atau sudah bisa bangkit? Iya, justru itu yang harus menjadi fokus ya, bahwa tim yang sekarang itu berbeda dengan tim yang pernah kalah 10 gol itu. Ini tim baru dengan pelatih baru, materi pemain berbeda. Bahkan kalau kita lihat progresnya tim Indonesia, ini di 7 laga terakhir timnas Indonesia, orang mungkin juga perlu paham. Indonesia ini 7 laga terakhir hanya sekali kalah lawan Irak, itu pun mainnya away di kandang Irak. Jadi kita dari 7 pertandingan terakhir itu 3 kali menang, 3 kali imbang, dan hanya sekali kalah. Jadi tidak jelek tim ini, performanya bagus, dan itu tercermin dari progres peringkat FIFA-nya yang terus naik. Makanya Bahrain sekarang juga agak mewaspadai Indonesia dengan memberikan komentar yang cenderung tidak terlalu meremehkan ya, cenderung bahkan agak sedikit melebih-lebihkan gitu loh. Ya, kita bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata begitu untuk Bahrain ya, Bungkus. Kalau melihat ini juga kemarin ada yang menarik nih, saat konferensi pers ada wartawan Bahrain yang seolah mencemooh, masih mengungkit kekalahan kita 10-0, kemudian juga menyebut latihan Shin Tae-yong di media sosial timnas ini latihan bercanda begitu. Tanggapan Anda Bungkus, apakah ini salah satu strategi cyber mereka? Iya, karena memang tidak semua negara, tidak semua publik di Asia itu juga paham perkembangan timnas Indonesia. Yang selama ini memang peringkatnya kan masih di 130-an, jadi belum terlalu diperhitungkan. Dan mungkin mereka baru akan paham sesudah melihat grafik penampilan Indonesia yang sangat baik dalam 2 tahun terakhir. Dan saya pikir saya setuju dengan Shin Tae-yong yang menganggap bahwa tidak ada gunanya melihat ke masa lalu, karena memang sekarang timnya sangat berbeda. Kekuatan ini juga dinantikan, Bungkus. Ada 2 pemain diaspora yang baru, ada Hilgers, ada Eliano juga. Apakah menurut Anda ini bisa memperkuat formasi kita malam ini? Iya, 2 pemain ini kan 2 pemain yang berkualitas ya, apalagi Miss Hilgers yang sudah bermain di kompetisi antara klub Eropa, pernah melawan tim sekelas MU. Itu pemain yang sangat penting yang akan menambah kekuatan. Persoalannya kan cuma 1. 2 pemain ini belum pernah bermain untuk Indonesia sebelumnya dan baru bergabung hanya beberapa hari. Chemistry secara non teknis bisa dibangun dengan cara komunikasi, bergaul, bercanda. Tapi komunikasi di lapangan saat bertanding itu berbeda. Butuh kesempatan main, tidak hanya sekali, bahkan bisa beberapa kali dibutuhkan untuk betul-betul menciptakan chemistry antara Miss Hilgers, Eliano dengan pemain-pemain yang lain. Karena itu saya tidak akan terkejut kalau misalnya Shin Tae-yong di babak pertama tidak akan langsung menurunkan dua-duanya sebagai starter. Kecuali mungkin Miss ya, karena kita kan kehilangan Justin Hubner di belakang. Jadi boleh jadi Miss Hilgers akan main sejak awal. Tapi Eliano boleh jadi akan menunggu dulu, melihat teman-temannya bermain sebelum nanti masuk di babak kedua. Karena memang biasanya standarnya pemain itu kalau baru bergabung, lihat dulu teman-temannya main untuk memahami taktik bermain, memahami cara bermain timnya. Baru kemudian dimasukkan ketika kondisinya sudah siap.
Oke, Bungkus, ini kan setelah cedera kemarin nampaknya hampir 100% Martin Paes bisa diturunkan. Dan tadi juga sudah ada prediksi line up formasi 3-4-3. Bagaimana Anda melihat kekuatan pertahanan kita malam nanti? Iya, justru kehadiran Martin ini sangat penting ya. Kalau kita lihat bagaimana 2 kali kita menahan imbang tim yang bisa dibilang raksasa Asia, Australia, Arab Saudi, itu tidak bisa dipungkiri peran Martin Paes sangat besar. Dan kehadiran Martin Paes bukan hanya ditunjukkan oleh save-save-nya yang begitu banyak, tapi juga oleh kehadirannya yang memberikan rasa aman bagi pemain lain. Lini pertahanan jadi lebih tenang. Bahkan tidak hanya lini pertahanan, para gelandang juga jadi lebih tenang. Pemain-pemain depan juga lebih tenang. Karena gelandang dan penyerang itu kan membantu pertahanan. Mereka bekerja keras membantu pertahanan. Kalau di belakang ada kiper yang tangguh, mereka jadi merasa lebih yakin, lebih optimis menghadapi permainan. Oke, Martin Paes ini juga kehadirannya mempengaruhi mentalitas timnas, begitu ya, Bungkus ya? Oke, Bungkus, kalau melihat secara kekuatan kita dan juga track record kita dengan Bahrain, optimis kita bisa merebut poin, full poin malam ini? Saya pikir begini, Bahrain bagaimanapun peringkatnya di atas kita cukup jauh ya, materi pemainnya juga cukup bagus. Bahrain itu dalam 6 laga terakhir itu hanya 2 kali kalah, dua-duanya dari Jepang. Tapi melawan tim Asia lain dia bisa menang, misalnya lawan Uni Emirat Arab. Jadi artinya secara kualitas Bahrain juga tidak jelek, bahkan bisa mengalahkan Australia yang ketika menghadapi Indonesia tidak bisa kita kalahkan. Karena itu kita tidak boleh anggap enteng Bahrain juga. Saya sih menganggap yang paling realistis itu di kandang Bahrain kita pulang bawa poin. Menang mungkin nanti pada saat kita bertandang di kandang sendiri menjamu mereka. Melawan Bahrain menurut saat ini kalau kita bisa pulang membawa poin itu sudah merupakan pencapaian yang cukup bagus. Artinya seri malam ini prediksi Bungkus. Iya, dugaan saya tim ini kedua tim akan bermain imbang di akhir pertandingan dan bagi saya itu hal yang positif, bukan hasil yang jelek. 1 poin di kandang Bahrain itu bukan hasil yang jelek. Oke, secara ranking mungkin kita memang masih tertinggal jauh dengan Bahrain. Menurut Bungkus sendiri, apa yang masih perlu kita tingkatkan untuk bisa menyamai begitu selain jam terbang? Mungkin ini juga yang belum bisa kita kejar sampai saat ini. Ya, saya pikir kita masih punya, secara teknis masih punya persoalan di lini depan ya, belum ada striker yang betul-betul bisa menjanjikan gol demi gol. Kemudian secara keseluruhan tim ini kan juga relatif terus mengalami tambal sulam. Nah, tim yang tambal sulam itu tidak akan begitu saja bisa konsisten performanya. Pemain-pemain yang baru butuh waktu untuk beradaptasi, untuk menyatu dengan pemain yang lain. Jadi karena tim ini masih berproses, kita tidak boleh membuat judgement pada saat ini, tapi harus melihat progres keseluruhan tim ini nanti di akhir kualifikasi. Kita menurut saya kalau bisa mengakhiri kualifikasi di peringkat ketiga atau keempat itu sudah cukup bagus. Peringkat 1 atau 2 mungkin saat ini masih cukup berat bagi kita ya. Tapi peringkat ketiga dan keempat rasanya masih bisa kita jangkau yang memungkinkan kita bisa masuk ke kualifikasi tahap berikutnya. Oke, jadi kalaupun kita nanti meraih poin melalui imbang saja begitu, kita masih ada banyak harapan untuk bisa lulus kualifikasi, Bungkus? Oh iya, jangan lupa kita masih punya 8 pertandingan ya, dan ini pertandingan ketiga. Dan menurut saya 6 pertandingan berikutnya sesudah 2 kali pertandingan di FIFA Matchday saat ini itu sangat penting. Karena dua pertandingan saat ini kan kita baru menggabungkan Miss Hilher, baru menggabungkan Eliano, yang mungkin akan butuh waktu. Tapi di pertandingan berikutnya mereka sudah beradaptasi. Nah itulah kita berharap mereka sudah mendapatkan chemistry-nya sehingga bisa tampil lebih baik, terutama ketika kita menjadi tuan rumah nanti. Oke, kehadiran Hilgers dan juga Eliano ini tentunya akan menjadi modal kuat bagi skuad Garuda dan semoga kita juga doakan malam ini sudah bisa beradaptasi ya Bungkus ya. Amin. Baik, terakhir ya mungkin tadi Bungkus sudah ada prediksi kita terbaiknya itu bisa bermain imbang lah begitu, tapi mungkin harapannya malam ini seperti apa dari line up tadi sudah ada kita prediksinya, menurut Bungkus akan sama atau tidak? Iya, jadi kalau secara permainan saya menganggap bahwa kita nih untuk mengalahkan Bahrain masih harus berjuang ya. Dan dalam sepak bola memang tidak ada yang mustahil. Mudah-mudahan kemenangan bisa kita raih. Tapi yang paling realistis itu saat ini, kalaupun bisa imbang, itu saya pikir sudah hal yang positif. Tentu harapannya semua rakyat Indonesia termasuk kita semua sebagai pendukung timnas bisa pulang bawa 3 poin. Oke, tentunya harapan terbaik kita bisa pulang bawa 3 poin, tapi kalaupun kita bermain imbang, bermain seri, ini juga jangan sedih ya Bungkus ya, masih ada 8 pertandingan, artinya masih terbuka peluang kita lolos kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Terima kasih banyak Bungkus sudah berbagi perspektifnya di iNewsroom, dan tadi juga seharusnya ada salah satu supporter Indonesia di Bahrain tapi belum bisa bergabung malam ini. Terima kasih Bungkus, salam olahraga. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Pemain keturunan asal Belanda Kevin Dix tiba di Jakarta. Kedatangan Kevin Dix ke Jakarta menguatkan kabar jika pemain berusia 28 tahun ini akan menjalani proses naturalisasi.
Kedatangan Kevin Dix di Jakarta diketahui melalui unggahan netizen di media sosial. Dalam unggahan tersebut terlihat Kevin Dix tiba di Bandara Soekarno-Hatta dengan setelan serba hitam. Kedatangannya ke Jakarta pun membuat warganet heboh dan berharap agar pemain yang kini membela klub Copenhagen itu segera berpaspor Indonesia. Sumber dari sang pemain menyebutkan jika Kevin Dix telah bernegosiasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi guna membela timnas Indonesia.